Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian dan Ibu Evi, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan ada Putri Ajani, saya Safitri Humaira, Fitriani, dan Denisa Ramadanti akan mempresentasikan tentang aplikasi teori-teori konseling. Di sini, kenapa sih kita harus belajar teori-teori konseling? Karena dalam melakukan sesi konseling itu, kita kan pasti menggunakan berbagai cara dan beberapa teori ya yang dikemukakan oleh para ahli. Namun tidak hanya cukup satu karena masalah yang timbul dari klien itu berbagai macam masalah ya, banyak masalahnya. Jadi masalahnya itu juga berbeda-beda. Jadi kita harus mempelajari beberapa teori ini yang bisa kita gunakan nanti ketika melakukan sesi konseling. Sebentar akan saya share screen. Apa sudah terlihat? Sudah, Safitri. Oke, di sini ada aplikasi teori-teori konseling. Ada beberapa teori-teori konseling. Yang pertama ada pendekatan terpusat pada klien yang akan dibacakan oleh rekan saya Fitriani. Silahkan. Baik, baik. Terima kasih Fitri. Saya akan membacakan tentang pendekatan terpusat pada klien. Pencetus pencetus pendekatan ini ialah Carl Rogers. Pendekatan ini merupakan teknik konseling di mana yang berperan adalah konseli itu sendiri. Konseli dibiarkan untuk menemukan solusi masalah mereka sendiri terhadap masalah yang tengah mereka hadapi. Kemudian dalam konseling keluarga, fungsi konselor adalah sebagai fasilitator untuk membuka jalur komunikasi yang terputus atau berantakan dan gunanya untuk membangun komunikasi yang dua arah. Adapun contoh kasusnya yaitu seorang karyawati didapati sering terlambat dan mendapat teguran di atas terlambat. Kemudian dia mendapatkan teguran. Kemudian cara penyelesaiannya yaitu buat klien tersebut bercerita tentang mengapa ia sering terlambat, adakah masalah yang dia sedang hadapi baik dalam diri individunya maupun keluarga. Buat klien terbuka, di mana pancing klien dengan pertanyaan seputar diri klien, hingga klien menemukan sendiri solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Kedua, mengenai pendekatan eksistensial. Teori ini dicetuskan oleh Abraham Maslow 1950 yang memfokuskan pada kebutuhan psikologis tentang potensi-potensi yang dimiliki manusia. Teori yang membantu manusia untuk mengenal kembali keberadaan dan kesadaran dirinya serta membantu mengubah pola pikir yang salah dalam hal nilai-nilai dan makna hidup. Tujuannya yaitu membangun diri untuk bertindak lebih positif. Adapun contoh kasus, ada seorang mahasiswa yang bernama Rina. Dia mahasiswa yang semester akhir di sebuah universitas ternama di Jakarta yang dia akan dilamar oleh seseorang. Namun dia tidak tenang karena merasa ada tentang pengalaman masa lalunya. Dahulu pasangannya meninggal karena kecelakaan motor yang mereka kendarai berdua. Rina menjadi tidak konsisten dan bingung. Kemudian adapun cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Rina yaitu pertama memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan perasaan-perasaan secara bebas. Kemudian ungkapan kecemasannya.
Dan adapun dorongan klien mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi dan makna dengan positif. Oke, baik. Terima kasih, Fitri. Selanjutnya, di sini ada pendekatan Gestalt yang akan dibacakan oleh Denisa. Silakan, Denisa. Oke, baik. Terima kasih Safitri atas waktunya. Oke, di sini selanjutnya ada pendekatan Gestalt. Nah, pendekatan Gestalt ini pertama kali diperkenalkan oleh Frederick atau Fritz Salmon Peirce tahun 1893 hingga 1970. Nah, First, first di sini lahir dengan nama Friedrich atau Friedrich Salomon First pada 8 Juli 1893 di Berlin, Jerman dan wafat pada tahun 1970 di usia beliau yang ke-76 tahun di Chicago, Illinois. Beliau sendiri di sini merupakan putra ketiga dari pasangan Yahudi yang dibentuk oleh Nathan First dan Amelia Rohn. Dan juga beliau merupakan seorang neuropsikiater dan psikoanalisis asal Jerman. Ia juga dikenal sebagai pencipta terapi Gestalt bersama istrinya Laura Peirce dan sosiolog Paul Goodman. Terus kemudian Gestalt merupakan sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, atau kemiripan menjadi kesatuan. Yang dimana teori teori Gestalt beroperasi terhadap teori strukturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Perintis teori Gestalt ini ialah CHR von Evershed dengan karya Über Gestalt Question tahun 1890. Teori ini dibangun oleh 3 orang, yaitu Max Wertheimer, Wolfgang Heller, dan Kurt Forfa. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai suatu kesatuan utuh. Nah, kemudian ada terkait konsep dasar pendekatan Gestalt. Nah, pada konseling ini berpandangan bahwa manusia di dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan, yang dimana setiap individu bukan semata-mata merupakan penjumlahan dari bagian-bagian organ, seperti hati, jantung, otak, dan sebagainya, melainkan merupakan suatu koordinasi semua bagian tersebut. Manusia aktif terdorong ke arah keseluruhan dan negasi pemikirannya, perasaan, dan tingkah lakunya. Setiap individu memiliki kemampuan untuk dapat menerima tanggung jawab pribadi, memiliki dorongan yang untuk dapat mengembangkan kesadaran yang akan mengarahkan menuju ke terbentuknya integritas atau keutuhan pribadi. Kemudian dari teori Gestalt ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama, membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas serta mendapatkan insight secara penuh. Yang kedua, membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Yang ketiga, mengentaskan klien dari kondisi yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri, seperti to breathe to himself. Dan yang terakhir, ada meningkatkan kesadaran individual agar klien dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Semua situasi bermasalah atau unfinished business yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik. Nah, kemudian di sini ada contoh kasusnya, yang dimana seorang ibu yang selalu keras mendidik anak perempuannya yang berusia 15 tahun. Gimana sih cara penyelesaiannya agar kita sebagai konselor tuh dapat menyelesaikan menggunakan pendekatan teori konseling pernikahan. Nah, konselor dapat menyelesaikan kasus itu menerapkan teknik permainan dialog yang di dalamnya terdapat teknik kursi kosong, yang nantinya klien dapat berperan sebagai underdog yang menjadi korban, kemudian klien akan diarahkan untuk menjadi sadar di dalam perbuatan yang telah ia lakukan kepada anaknya tersebut, yang dimana perbuatan ataupun sikap yang dilakukannya
terhadap anak tersebut merupakan perbuatan yang keras dan hanya sebagai ungkapan rasa balas dendam dari perilaku orang tuanya di masa kecilnya hingga dewasa. Dan juga klien dapat disuruh untuk melakukan permainan ulang yang dimana klien dapat mengulang kembali apa yang dialami oleh dirinya pada masa lalu terkait sikap kasar orang tuanya kepada dirinya dengan upaya meningkatkan kesadaran dan pengulangan tersebut. Oke, boleh di next, Fitri. Baik, terima kasih Denisa. Selanjutnya mungkin dibacakan oleh Putri terlebih. Oke, maaf. Terima kasih Denisa atas dibacakan materi dari Gestalt ini. Selanjutnya mungkin bisa dibacakan oleh Putri tentang teori pendekatan Adler. Silakan Putri. Oke, baik. Terima kasih Safitri atas kesempatannya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan Adler. Pendekatan ini dikembangkan oleh Alfred Adler. Adler ini melihat manusia sebagai pencipta dan ciptaan kehidupan mereka sendiri, yaitu orang mengembangkan gaya hidup yang unik yang merupakan gerakan menuju dan ekspresi dari tujuan yang mereka pilih. Dalam pengertian ini, kita menciptakan diri kita sendiri bukan hanya dibentuk oleh pengalaman masa kecil kita. Nah, pendekatan Adler ini adalah pendekatan yang memberikan perhatian khusus terhadap hubungan-hubungan antara saudara kandung dan posisi seseorang di dalam keluarga. Nah, Adler ini mempunyai anggapan bahwa problem seseorang pada hakikatnya adalah bersifat sosial. Karena itu diberi kepentingan yang besar terhadap hubungan-hubungan antar manusia yang terjadi sebagai dinamika psikis dari individu-individu yang biasanya merupakan kasus dalam keluarga. Selanjutnya yaitu tujuan dasar dari pendekatan ini adalah untuk mempermudah perbaikan hubungan anak-anak dan meningkatkan hubungan di dalam keluarga yang antara lain dengan mengajarkan bagaimana menyesuaikan diri yang lebih baik terhadap anggota keluarga dan bagaimana hidup bersama dalam keluarga. Tujuan lainnya adalah menyempurnakan kehidupan dalam keluarga dengan cara sharing atau berbagi dengan sesama anggota keluarga atas dasar prinsip demokrasi dalam menyelesaikan konflik, memperbaiki orientasi yang konstruktif antar anggota keluarga menjadi komunikasi dua arah, dan yang lebih utama adalah mengajarkan anggota keluarga agar mampu memberikan semangat dan dorongan untuk berkembang bagi anggota lain. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari pendekatan Adler. Contohnya adalah sibling rivalry. Sibling rivalry ini diartikan sebagai kompetisi antar saudara kandung, baik antara saudara kandung yang berjenis kelamin sama ataupun berbeda. Kompetisi ini biasanya diwarnai oleh rasa iri, cemburu, dan persaingan. Dalam kasus sibling rivalry ini adalah di mana ada seorang anak memiliki rasa kecemburuan pada saudara kandungnya yang disebabkan dari perlakuan orang tua yang selalu membandingkan kedua anaknya. Bahkan orang tuanya ini menganak emaskan anak pertama dibandingkan anak kedua. Karena adanya kecemburuan pada anak yang kedua yang disebabkan dari perlakuan orang tua yang selalu membanding-bandingkan kedua anaknya, bahkan menganak emaskan anak pertamanya. Lalu bagaimana sih cara penyelesaian kasusnya? Yang pertama ada menciptakan hubungan, di mana klien ini diberi pertolongan oleh konselor agar bisa menyadari aset dan kekuatan yang dimilikinya, dan bukan menangani kekurangannya serta kewajiban yang harus dipikul. Konseling ini berfokus pada dimensi positif dan menggunakan dorongan, semangat, serta dukungan. Yang kedua, menggali dinamika psikologi individual, di mana konselor memberi pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, dan melihat dampak yang mereka lakukan semua mempengaruhinya dalam menjalankan tugas hidup yang dilakukan seseorang. Yang ketiga, memberi semangat untuk pemahaman, di mana konselor memberikan pemahaman dan antisipasi jika masalah tersebut terus-menerus terjadi dan akan menyebabkan masalah baru yang lebih besar di antara keduanya. Dan yang keempat, menolong agar bisa berorientasi ulang.
Hal yang esensial dari fase ini adalah komitmen, karena bila klien mengharapkan dirinya berubah, maka harus ada kemauan untuk menyediakan tugas bagi dirinya sendiri dan mau berbuat sesuai yang khusus terhadap problema yang dihadapinya. Nah, langkah-langkah tersebut perlu dilakukan oleh seorang konselor sehingga konseling kakak beradik ini bisa berusaha lebih memperbaiki hubungan satu sama lain, saling memberikan dukungan dalam segala hal, dan menyadari bahwa seorang saudara sangat tidak pantas untuk dijadikan musuh, untuk dikalahkan, melainkan saudara adalah sosok sahabat yang terbaik. Selanjutnya, Safitri. Ya, selanjutnya yaitu pendekatan transaksional analisis. Nah, analisis transaksional ini dikembangkan oleh Eric Berne pada tahun 1960. Dalam mengembangkan pendekatan ini, Eric Berne menggunakan berbagai bentuk permainan antara orang tua, orang dewasa, dan anak. Pada pendekatan ini menyediakan unsur-unsur terapeutik bagi menghadapi masalah kognitif, afektif, dan secara perilaku nyata atau behavioral. Konselor transaksional analisis mempunyai metode dalam terapi keluarga untuk mengungkapkan ketiga dimensi pengalaman manusia ketika masa anak-anak, remaja, dan setelah menjadi orang tua. Lalu tujuan dasar dari transaksional analisis konseling keluarga adalah bekerja dengan struktur kontrak yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga terhadap konselor. Secara umum, kontrak-kontrak ini mempunyai tujuan suatu struktur keluarga yang independen dan fungsional. Konseling keluarga dengan pendekatan transaksional analisis ini di dalam sesi-sesinya, anggota keluarga diusahakan merespon satu sama lain secara langsung untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara terbuka dan mendapatkan umpan balik dari anggota lain. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari pendekatan transaksional analisis, yaitu ketidakmampuan seorang anak dalam menolak keinginan kedua orang tuanya. Misalnya ketidakmampuan konseling ini dalam menolak keinginan orang tuanya yang menginginkan dia masuk jurusan IPA. Padahal bakat dan minat konselingnya ini adalah masuk IPS agar di perguruan tinggi nanti dia bisa masuk fakultas akuntansi sehingga ia jadi seorang akuntan sesuai dengan bakatnya yang suka dengan hal hitung-menghitung. Kemudian jika masalah konseling ini tidak segera dibantu, ia akan semakin tertekan, stres, dan tidak bisa nyaman dalam menjalankan sekolahnya, serta kemungkinan terburuknya konseling tidak bisa menggapai cita-citanya. Lalu cara mengatasi permasalahannya. Yang pertama, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengajak kedua belah pihak, orang tua dan anak, terkait untuk berbicara bersama agar saling terbuka sehingga dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak terkait. Selanjutnya, hal yang dapat dilakukan seorang konselor atas permasalahan tersebut adalah yang pertama memberikan pemahaman kepada anak bahwa setiap orang tua hanya menginginkan anaknya berhasil, tapi terkadang memang cara yang mereka lakukan kurang tepat bagi anak hingga akhirnya menyebabkan ketidakenakan hati. Yang kedua, berusaha untuk berbicara baik-baik dengan kedua orang tua mengenai bakat dan minat yang dimiliki anak. Yang ketiga, berusaha agar anak dapat memahami keinginan kedua orang tuanya dengan menggunakan ego dewasanya. Yang keempat, memberikan pemahaman dan pengertian kepada anak bahwa jurusan IPA merupakan jurusan incaran banyak orang karena selain jurusan IPA itu lebih leluasa ketika masuk perguruan tinggi di fakultas apa saja. Lalu yang terakhir, membantu membangkitkan kepercayaan diri anak untuk bisa membuktikan kepada kedua orang tuanya bahwa jurusan IPS juga bisa berhasil menjadi seorang akuntan jika anak atau konseling ini memang bersikeras mau ngambil jurusan IPS.
Oke, baik, terima kasih Putri. Dua pendekatan ya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Denisa untuk pendekatan aplikasi psikoanalitiknya. Oke, bisa Bu Safitri. Terima kasih. Oke, akan dilanjutkan terkait aplikasi psikoanalitik, yang dimana pendekatan psikoanalitik merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologis manusia, yang dimana menurut Freud, tingkah laku manusia justru didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi id, ego, dan superego. Tujuan dari psikoanalisis ini diantaranya yaitu membantu klien untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh klien. Kemudian ada membawa klien dari dorongan-dorongan yang ditekan atau ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual. Menghidupkan kembali masa lalu klien dan memberikan kesempatan kepada klien untuk menghadapi situasi yang selama ini gagal untuk mengatasinya. Kemudian, psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Di antaranya yaitu suatu metode penelitian dari pikiran, kemudian suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia, dan yang terakhir situasi metode perlakuan terhadap Put, bisa di stop dulu nggak? Nanti di cut ya, maaf ya, Samitri. Kemudian seperti yang udah dikatakan oleh Freud, struktur kepribadian itu dinamasi oleh alam bawah sadar. Nah, bawah alam sadar itu terdiri dari id, yang dimana id merupakan sistem dasar kepribadian yang merupakan sumber daripada segala dorongan instinktif, khususnya seks dan agresi. Kemudian ada ego. Ego di sini merupakan aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan individu untuk berhubungan dengan dunia realita. Dan yang terakhir ada superego, merupakan subsistem yang berfungsi sebagai kontrol internal yang terdiri dari kata hati, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Ego ideal, apa yang seharusnya saya menjadi. Nah, kemudian di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya di sini, Puin mengalami kecelakaan bersama keluarganya di daerah Banjarmasin. Dalam peristiwa itu, keluarganya meninggal dunia. Puin merasa sangat trauma dengan peristiwa itu, sehingga ia tidak mau lagi mengingat peristiwa kecelakaan yang menimpanya dan keluarganya, dengan menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menghilangkan memori kecelakaan tersebut. Sehingga akhirnya ia bisa melupakan semua peristiwa kecelakaan yang menimpa dirinya dan keluarganya. Kemudian gimana sih cara konselor menyelesaikan kasus dengan aplikasi pendekatan teori konseling pernikahan keluarga? Nah, jadi kita sebagai konselor dapat membantu Huin selaku klien untuk mengungkapkan pengalaman masa lampau dan pengertian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lampau terkait kecelakaan yang dialami oleh Puin dan keluarganya. Dan juga dapat menggunakan salah satu teknik dari teknik psikoanalitik, yaitu teknik analisis mimpi, guna untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu Puin untuk dapat memperoleh pemahaman terhadap masalah-masalah yang belum terpecahkan oleh dirinya, sehingga mampu meredakan kecemasan yang selama ini berada di dalam dirinya. Oke, boleh next, Fitri. Oke, terima kasih Denisa. Mungkin Denisa ingin minum dulu tadi batuk. Selanjutnya mungkin bisa dibacakan dulu oleh Putri tentang rasional emotif. Oke, terima kasih Safitri. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan rasional emotif. Teori REBT dikembangkan oleh Albert Ellis pertama kalinya pada tahun 1955. Yang mulanya dikenal sebagai terapi rasional, lalu ia mengubahnya menjadi rasional emotif terapi. Nah, rasional emotif ini adalah teori yang berusaha memahami manusia sebagaimana adanya,
Yang dimaksud dengan konseling RET adalah konseling yang menekankan dan interaksi berpikir dan akan sehat atau rational thinking, perasaan atau emoting, dan berperilaku atau acting. Selanjutnya, tujuan dari aplikasi RET ini adalah yang pertama memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan klien yang irasional dan tidak logis menjadi pandangan yang rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan self-actualization-nya seoptimal mungkin melalui tingkah laku kognitif dan afektif yang positif. Yang kedua yaitu menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri, seperti rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa cemas, merasa was-was, dan rasa marah. Selanjutnya yaitu contoh kasusnya. Jadi ada seorang anak yang memiliki pandangan bahwa ia baik dan cukup periang, namun memiliki permasalahan sulit berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, si anak ini berpikiran bahwa ia selalu merasa dirinya terabaikan oleh orang tuanya. Ia juga selalu berpikir bahwa orang tuanya tidak bisa dijadikan tempat untuk mencurahkan hatinya. Lalu bagaimana sih cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya yaitu konselor bisa mengajak konseli untuk melakukan teknik peran rasional terbalik, di mana konselor meminta konseli untuk memainkan peran yang dimiliki keyakinan ia untuk berpikir rasional atas permasalahannya. Sementara konselor memainkan peran menjadi konseli yang berpikir irasional atas permasalahannya. Oke, terima kasih Putri. Denisa, apa sudah ada? Masih ada dua lagi kita pendekatannya. Yang pertama yang untuk aplikasi behavioral, Denisa bisa membacakan, lalu selanjutnya yang terakhir Fitri, boleh? Oke, boleh. Baik, terima kasih Safitri. Selanjutnya ada aplikasi behavioral. Behavioralisme sendiri merupakan aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913. Tujuan dari pendekatan behavioral untuk memodifikasi tingkah laku yang tidak diinginkan atau maladaptif sehingga menekankan pada pembiasaan tingkah laku positif adaptif. Boleh di next, Fitri? Oke, Lieberman 1981 menjelaskan strategi behavioral yang khususnya di dalam keluarga pertama kali sebagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dapat diterjemahkan ke dalam behavioral dan belajar dengan memfokuskan pada akibat perilaku atau memungkinkan reinforcement. Kemudian ada contoh kasusnya, yaitu seorang anak yang tidak diperdulikan oleh orang tuanya dan dia jarang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Cara penyelesaiannya itu dengan cara melakukan pendekatan dengan keluarga pada istri dan suaminya sebagai orang tua harus mencontohkan hal yang baik. Terima kasih, Safitri. Oke, yang terakhir ada logoterapi. Fitri, boleh sebagai penutup? Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan logoterapi. Pendekatan logoterapi dicetuskan oleh Viktor Frankl. Pendekatan logoterapi ini merupakan proses yang tepat untuk membantu individu bergulat dengan permasalahan-permasalahan yang hampir sama seperti eksistensial, yang dimana tercermin dalam beberapa pertanyaan. Kemudian pendekatan logoterapi ini ialah membantu menemukan makna hidup. Adapun contoh kasusnya yaitu ada seorang individu yang berinisial YS mengalami kecelakaan, sehingga beberapa bagian dari tubuhnya hilang atau diamputasi. YS ini menjadi depresi, marah, kecewa, hingga ia ingin memutuskan untuk bunuh diri. Kemudian adapun cara penyelesaian dari permasalahan kasus yang dihadapi YS yaitu pertama, teknik intensi paradoksikal adalah teknik di mana YS diajak melakukan sesuatu yang paradoks dengan sikap klien terhadap situasi yang dialami. Cara kedua yaitu tidak boleh berfokus pada kejadian yang dialaminya.
alihkan perhatiannya ketika mengalami atau mengingat hal-hal tersebut. Kemudian berikan dorongan untuk merealisasikan nilai bersikap dengan menunjukkan sikap positif terhadap penderitaannya dalam rangka menemukan makna di balik penderitaan tersebut. Oke, terima kasih untuk Putri, Fitri, dan Denisa yang telah menjelaskan tentang ke-9 aplikasi teori-teori konseling ini. Eh, saya rasa sudah cukup penjelasan dari teman-teman di sini. Semoga penjelasan tadi bisa dipahami oleh teman-teman yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.